Anda kembali bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia dan berikutnya kita masuk ke dalam segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia. Ya, di segmen sebelumnya kami telah menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan Uni Eropa yang melarang perusahaan memasarkan produk-produk yang terkait dengan deforestasi masuk ke Uni Eropa. Lantas seperti apa dampaknya bagi Indonesia sebagai negara penghasil komoditas perkebunan tertinggi di dunia? Dan untuk membahasnya saat ini telah hadir langsung di studio CNBC Indonesia, Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk, Bapak Usli Sarsi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia dan terima kasih sudah hadir langsung bersama kami di sini. Pak Usli, kalau kita lihat begitu ya, mungkin dari kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk menyetop produk impor hasil deforestasi untuk beberapa produk, termasuk diantaranya adalah CPO. Kalau untuk CPO mungkin tidak mengagetkan ya Pak? Ya. Karena kita ketahui bahwa Uni Eropa ini juga memiliki sikap yang cukup keras untuk CPO. Nah kemudian di satu sisi seperti apa Anda melihat larangan terbaru ini berdampak serius kepada CPO dan juga produk turunannya asal Indonesia? Ya, makasih Mbak Iva. Kalau kita ini kan bukan isu baru ya. Ini udah isu yang sudah sering disampaikan, dilontarkan oleh pihak Eropa ya, Uni Eropa. Dan kita melihat dampak dari kebijakan dari Eropa ini pasti ada. Namun kita melihat apa yang disampaikan oleh Uni Eropa tentang deforestasi ini kan sebenarnya sudah ditanganin oleh pemerintah kita, dan kita mungkin ya ini belasan tahun yang lalu kita itu masih relevan, tapi sekarang ini udah hampir 10 tahun ini deforestasi kita sudah turun sekali, banyak sekali, kita sangat minim. Bahkan kebakaran hutan yang di 2014 sampai asapnya kebakaran lahan gambut itu sekarang itu sudah hampir tidak ada, kita rasakan kan asap di mana-mana. Jadi deforestasi kita sudah tertanganin dengan baik, dan yang paling penting bagi kita adalah data dan fakta ya. Data yang kita harus kuat itu adalah bahwa kita bisa membuktikan kepada Uni Eropa bahwa ini deforestasi kita sudah jauh menurun. Kita ada map data yang bisa kita tunjukkan, dan banyak seperti kita juga ada sertifikasi ya. Banyak perusahaan-perusahaan kita juga lagi proses sertifikasi. Ada 2 perusahaan yang sudah kita dapatkan, anak perusahaan kita, dan sekarang lagi proses sertifikasi ISPO. Saya kira itu yang bisa menjawab sehingga dampak daripada kebijakan Eropa ini tidak terlalu kepada negara kita. Oke, baik. Nah, tadi dari apa yang Anda jabarkan sebetulnya kan memang sudah ada prinsip-prinsip tata kelola yang ramah lingkungan, yang baik untuk lingkungan, ataupun juga prinsip Sustainable Development Goals ini juga sudah dilakukan oleh perusahaan sawit di dalam negeri begitu. Nah, tapi di satu sisi tadi selain langkah-langkah yang sudah kita lakukan, tentu ini juga perlu dipromot, perlu disampaikan juga kepada Uni Eropa begitu ya, agar kita juga istilahnya bisa fight back lah, kita bisa melawan dengan argumen yang juga cukup keras dan sudah dibuktikan tentunya. Nah, kesempatan kita untuk menyampaikan hal ini kepada Uni Eropa seperti apa sih? Ya, ini kita beberapa forum kita harus sampaikan, forum formal maupun seperti yang sekarang kita bicarakan, yang ini juga menjadi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana di dalam negeri kita ini semua pihak bisa berkolaborasi antara perusahaan swasta, pemerintah, dan semua masyarakat itu bisa mengetahui hal sebenarnya yang apa yang telah kita lakukan di dunia perusahaan yang bergerak di bidang sawit ini juga sudah mengetahui bahwa tata kelola untuk perkebunan dan industri sawit kita sudah jauh membaik dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya. Kalau kita melihat di contohnya industri sawit ini kan dituduhkan bahwasanya dihasilkan dari penebangan pohon, kemudian deforestasi yang hal-hal negatif lah, merusak lingkungan dan yang lain.
sebenarnya yang pada faktanya adalah industri sawit ini sebenarnya dan perkebunan sawit ini adalah ramah lingkungan. Ini yang sering jarang yang dibicarakan. Sangat ramah lingkungan. Bahkan ini bisa menurunkan gas emisi dengan zero waste ya. Kita industri sekarang ini kita di Riau, satu perusahaan yang kita bangun di pabrik PKS dan refinery kita mau bangun 5, sekarang lagi progres ya. Ada 5 industri yang di sampingnya itu akan kita bangun dengan value added yang besar dan selain zero waste juga zero emisi. Dengan value added yang juga sangat manfaatnya sangat besar. Contohnya gini, empty buns itu janjangan kosong dari sawit itu kan banyak sekali manfaat. Ya. Sekarang ini banyak pabrik kelapa sawit kita ini masih menggunakan tungku bakar, dibakar dengan polusi udara. Tapi sebenarnya kita lakukan itu sebaliknya. Itu waste management itu bisa dijadikan bahan bakar, bisa mengurangi dampak lingkungan, kemudian value added-nya juga kita juga sisanya bisa kita gunakan untuk pupuk kompos, yang jarang sekali orang memikirkan hal ini. Kita sekarang kesulitan kompos, kesulitan pupuk kimia. Padahal kalau kita sebenarnya itu 70% kita menggunakan pupuk kompos, 30% kita gunakan pupuk kimia, itu the best. Itu yang terbaik. Tanahnya nggak rusak. Kalau 100% kita pupuk kimia sekarang ini harganya naik 300%. Itu yang kita harus pikirkan, jangan sampai kita import terus pupuk kompos, pupuk kimia yang bisa merusak lahan kita yang subur. Kenapa kita tidak menggunakan empty buns itu menggunakan itu dengan 30% pupuk kimia itu sudah lahan kita akan subur. Oke, jadi di satu sisi juga secara proses sebetulnya sudah ramah lingkungan, kemudian juga secara produk juga tadi ya dari proses yang ada produk turunannya pun juga bisa banyak begitu ya Pak ya. Nah kemudian sekali lagi kalau misalnya kita lihat kan sebetulnya kalau sikap dari Uni Eropa ini banyak yang menyampaikan ada rumor-rumornya juga begitu Pak ya bahwa sebetulnya sikap keras dari Uni Eropa terhadap produk sawit kita khususnya ini adalah terkait dengan upaya dari mereka sendiri untuk mempromot minyak-minyak nabati milik mereka sendiri begitu. Ini adalah yang sering terdengar. Nah, tapi pada realitanya dengan adanya peraturan yang baru ini, seperti apa sih Pak dari para pengusaha melihatnya begitu? Apakah memang ada agenda khusus lagi begitu dari Uni Eropa? Ya, kita kan ada teman-teman GAPKI, kemudian juga saya juga di Apindo ya, di Sumatera Utara kita sering membahas bahwa ini lebih kepada politik kepentingan, politik bisnis, itu yang disampaikan itu biasa. Jadi negara Eropa juga mereka memiliki minyak bunga matahari, minyak yang nabati yang kedelai, dan lain-lain. Itu kalau kita head to head antara sawit dengan minyak nabati yang lain, itu jauh. Sangat sulit melawan sawit. Sangat sulit melawan sawit. Sawit itu murah, produksinya murah, dan kita bisa bayangkan, kita sama-sama 1 hektar, kita per tahunnya bisa menghasilkan 4 ton minyak. Mereka hanya 400 kilo, 10%-nya, jadi 1:10. Kos yang mereka keluarkan untuk menghasilkan 4 ton itu sama dengan 1 hektar yang kita produksi. Jadi bagaimana untuk membendung sawit itu sehingga tidak ibaratnya membawa dampak negatif terhadap petani-petani bunga matahari dan kedelai yang di negara mereka. Salah satu dengan Black Campaign ini. Ini yang harus kita mengerti. Dan kita jangan terbawa arus oleh beberapa kepentingan. Memang ada sebagian, saya nggak cerita semua ya, tapi sebagian dari memang ideal mau menjaga lingkungan hidup karena climate change ini sudah sangat genting ya. Tapi kan tidak bisa semata-mata itu dilemparkan kepada industri sawit. Itu harus kita melihat bagaimana kita memanage supaya industri sawit kita dalam negeri ini makin baik tata kelolanya, makin ramah lingkungan seperti sampai saya sampaikan tadi, zero waste dan zero emisi kita, green company kita tujuan kita.
Jadi itu yang harus kita perbaiki dari masa ke masa, sehingga kita satu waktu dituduhkan yang black campaign ini tidak bisa masuk lagi karena kita memang fakta dan data kita itu lengkap. Bisa kita tunjukkan. Oke. Nah, apalagi di momen seperti ini tentunya dibutuhkan juga strategi untuk mempromot tadi langkah-langkah sudah dilakukan juga oleh industri sawit di dalam negeri supaya nanti ketika dihadapkan juga dengan Uni Eropa kita juga sudah memiliki fakta-fakta dan juga datanya seperti apa di lapangan ya Pak. Betul. Dan ini masih menarik sekali dialog kita Pak Usli, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Skok Box CNBC Indonesia. Anda kembali lagi bersama kami di Food Agri Insight dan kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk Bapak Usli Sarsi yang sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Usli, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Nah, kita akan fokus membahas seperti apa strateginya karena undang-undangnya juga sudah ada begitu ya, sudah diputuskan juga oleh Uni Eropa dan di satu sisi untuk produk dari hasil deforestasi termasuk adalah CPO ini termasuk di dalamnya. Nah, kemudian dari strategi sendiri seperti yang tadi Anda sampaikan gitu, kita memiliki ISPO, tapi seberapa kuat sebetulnya ISPO ini untuk bisa diterima oleh Uni Eropa? Ya, tentunya itu perlu waktu untuk supaya ini kan trust ya. Trust itu semuanya dimulai dari apa yang kita lakukan. Jadi trust itu harus terus setiap waktu itu kita upgrade sehingga dari negara Eropa itu mereka memahami bahwa kita memang serius untuk menangani hal ini. Seperti jawaban pertanyaan bagaimana kita punya strategi untuk menghadapi hal yang negatif campaigns yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah sebenarnya kita dengan cara hilirisasi gitu. Yang sekarang ini pemerintah lakukan itu sudah hal yang sangat benar. Hilirisasi, industrialisasi itu sebenarnya yang harus kita lakukan sampai dengan terintegrasi semua. Jadi kita lagi membuat satu pilot project yang betul-betul semuanya itu bisa terintegrasi. Contohnya gini, kita bahan bakar dari solar, bahan bakar dari banyak yang batu bara, itu bisa kita turunkan gas emisi itu dengan biosolar, dengan bioetanol. Itu juga semua, bahkan bioaftur untuk pesawat terbang. Itu semua ramah lingkungan. Kalau kita campurkan itu, emisi yang dihasilkan oleh biosolar itu, kalau dicampur ya, B30 gitu, itu jauh lebih rendah. Jadi apalagi pemerintah sekarang syukur di Januari 2023 itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa beli 35 ya, 35% kita campurkan. Itu sudah meningkatkan setara dengan apa yang kapasitas yang diimpor oleh Eropa. Sekitar 4 juta ton sampai 5 juta ton. Setara. Jadi pemerintah juga melakukan, ini kan demand terganggu di Eropa. Tapi di negara kita juga kita bisa gunakan sendiri untuk bahan bakar. Itu kalau dinaikkan 5% saja menjadi B35, itu kita bisa menyerap sekitar apa yang kita ekspor ke Eropa. Jadi demand tidak sampai terganggu. Yang kita khawatirkan adalah dampak daripada kebijakan Eropa mempengaruhi negara-negara lain untuk juga ibaratnya menghukum Indonesia gitu. Itu yang menolak sawit. Itu yang kita harus hati-hati waspada. Karena ini yang terus digaungkan. Padahal kita sudah memperbaiki industri sawit kita itu sangat jauh membaik. Tapi tadi artinya secara komposisi untuk permintaan sendiri tadi bisa ditutup juga dengan penyerapan di dalam negeri begitu ya Pak ya. Tadi melalui B35, apalagi kedepannya juga akan ada B40 juga terus dikembangkan. Nah kemudian di satu sisi kalau kita lihat
tadi Anda khawatirkan begitu bahwa nanti akan mempengaruhi negara-negara lain yang juga menjadi tujuan ekspor dari Indonesia untuk produk CPO dan juga turunannya. Tapi kalau kita lihat memang mungkin lebih amannya bagi para pengusaha tentunya memiliki sertifikasi seperti yang disampaikan oleh undang-undang dari Uni Eropa sendiri begitu. Nah, berbicara terkait dengan sertifikasi sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Karena di satu sisi, sekali lagi kita juga punya ISPO, tapi di satu sisi juga Uni Eropa mungkin juga ada lembaga-lembaga untuk sertifikasi milik mereka sendiri. Bagaimana nanti ke depannya agar proses sertifikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan mungkin tidak menjadi suatu ada unsur politiknya juga, Pak? Ya, ya. Seperti di Eropa itu memang dulunya ada RSPO. Tapi RSPO itu juga kita merasa kurang fair terhadap negara kita kan, sertifikasinya yang sulit kita untuk penuhi. Jadi kita bentuk ISPO. Saya kira ini udah hal yang benar dan kita harus perkuat terus di ISPO. Kita itu adalah bagaimana sertifikasi ini yang kita yang keluarkan, ya kita yang menilai dan memang standar-standarnya tidak kalah dengan RSPO. Itu yang harus kita terus gaungkan sehingga ISPO yang kita hasilkan sertifikasi kita itu bisa diakui oleh dunia internasional. Jadi kita bisa menepis black campaign yang dilakukan oleh beberapa negara. Saya kira itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Oke, nah oke. Terus kalau kita berbicara tadi ya terkait dengan penyerapannya dari ekspor, Anda katakan juga bisa di satu sisi terserap dari dalam negeri sendiri begitu. Nah tapi kalau dari mungkin kalau untuk harga kan tentu ada perbedaan harga kan dari harga domestik dan juga harga internasional begitu. Nah ini kira-kira seperti apa akhirnya hal ini mungkin bisa berdampak juga kepada kinerja perusahaan? Ya, kalau mengenai harga terus sebenarnya demand dan supply itu semua harga kan begitu. Kalau demandnya besar, supply-nya kurang, itu pasti harga naik. Begitu juga supply-nya berlebihan, demand-nya berkurang, itu harga akan jatuh. Seperti yang terjadi kemarin, yang bulan April kemarin kan, dari kelangkaan minyak goreng sampai dengan itu harga CPO di luar negeri itu sampai sangat tinggi ya. Pada saat itu sebenarnya lebih dari 7.000 ringgit itu pada saat itu. Itu sebenarnya hal yang baik buat industri sawit. Dan itu demand cukup besar dan supply juga karena beberapa hal ya, produksi menurun sehingga kita bisa mendapatkan harga yang tinggi. Namun dalam negeri sendiri juga ada kelemahan-kelemahan infrastruktur, kemudian yang dipentingkan kita. Sebenarnya konsumsi dalam negeri kita minyak goreng kita ini kan hanya 10% dari total produksi kita. Jadi keperluan kita dalam negeri ini 4 juta untuk minyak goreng. Produksi kita udah hampir 40 juta ton. Jadi 90% kita kan banyak yang bisa kita gunakan seperti biodiesel, kemudian juga pasar di Indonesia juga besar gitu kan. Kita punya energi yang terbarukan itu kan kita bisa gunakan untuk pengganti solar ya, di industri-industri yang sekarang ada, perusahaan-perusahaan bisa menggunakan itu. Jadi demand kita kita tidak tergantung dengan demand di luar negeri terlalu besar, tapi di dalam negeri kita fungsikan dengan baik. Saya kira keseimbangan ini antara supply dan demand ini akan bertahap membawa harga sawit kita itu makin baik. Karena harga sawit ini harus membaik. Jangan seperti sekarang ini kan cuma 2.200, 2.300 rupiah per kilo. Mestinya sudah harus 3.500 sampai 4.000. Itu dan ini bisa kita lakukan karena ini menyangkut petani-petani sawit kita yang jutaan orang gitu. Kita masyarakat kita yang bergerak di bidang ini yang langsung ya 4 juta yang warga kita, petani kita yang bergerak, rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya di industri sawit. Itu yang langsung, tapi yang tidak langsung dan tidak langsung di jumlah itu 17 juta orang. Itu yang harus kita pikirkan karena ini menyangkut harkat
kesejahteraan banyak orang. Ya, industri yang sangat krusial juga untuk di dalam negeri, maka dari itu juga tentunya Indonesia juga tadi sekali lagi ya perlu argumentasi yang kuat juga untuk Uni Eropa sekali lagi. Nah, tapi tadi kalau kita katakan, kita kembali lagi tadi ya seperti apa argumentasi dari Indonesia sendiri untuk Uni Eropa tentunya agar sekali lagi produk sawit kita bisa diterima di sana, kemudian juga secara perdagangan global juga kita merasa aman dan juga nyaman tentunya. Nah, ini tentunya kan dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, dari pemerintah juga seperti apa upaya-upaya langkah-langkahnya untuk terus mendukung industri sawit di dalam negeri begitu. Nah, dengan adanya momen seperti ini, dengan adanya case seperti ini, apa sih Pak yang diharapkan dari para pelaku usaha untuk pemerintah untuk bersama-sama begitu? Ya, ini yang beberapa kesempatan sering saya sampaikan bahwa kita perlu kolaborasi. Sehingga antara pemerintah, swasta, dan masyarakat petani sawit itu semua bersatu. Karena ini kita bisa bekerja. Seperti sekarang ini saya sendiri merasa sedikit khawatir bahwa tahun depan itu produksi akan menurun jauh. Karena tahun ini banyak petani dengan angka 2.200 itu mereka tidak mampu memberikan pupuk yang layak. Sehingga dampaknya nanti akan tahun depan dan tahun yang akan datang itu 2 tahun dari sekarang ini, 1 tahun dan 2 tahun dari sekarang, itu produksi bisa menurun. Karena 70% dari luas lahan kita yang dari petani kita ini tidak mampu memberikan pupuk dengan layak. Itu kan membuat produksi kita menurun. Dan saat ini juga petani-petani tidak bisa mendapatkan manfaat. Yang mestinya bisa sejahtera dengan sawit, tapi karena kita beberapa negara di Eropa dan ketergantungan kita dan dalam kita memandang lebih kepada kita sendiri dulu. Infrastruktur kita harus siapkan. Kemudian untuk bagaimana minyak goreng itu di luar tinggi, tapi kita juga bisa memberikan satu subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat kita dalam hal minyak goreng. Kemudian kita harapkan Bulog atau apapun mengambil satu kebijakan untuk membangun tangki timbun untuk menstok sehingga aman untuk minyak goreng kita di dalam negeri ini aman. Baik, tadi subsidi juga dari hulu dan juga hilir tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Usli, menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sama-sama. Ya, dan demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk, Bapak Usli Sarsi. Ya, namun sebelumnya kita saksikan informasi terakhir untuk Squawk Box hari ini. Pada hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru yang melantai. PT Fenteni Fortuna International Tbk resmi menjadi emiten baru ke-59 sepanjang tahun berjalan 2022 di Bursa Efek Indonesia. Saat menggelar IPO saham, harga pelaksanaan Fenteni Fortuna International ditawarkan Rp360 per unit saham. Dan atas aksi korporasinya, Fenteni Fortuna International sukses meraup dana IPO saham sebesar Rp338,32 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan ekspansi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian PT Fenteni International Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Sekaligus menjadi akhir program pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Squawk Box CNBC Indonesia dan tetap saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan Transvision Channel 805. Kami juga telah hadir di seluruh wilayah Indonesia melalui siaran TV digital dan khusus wilayah Jabodetabek kami hadir di channel 40. Saya Syarifah Rahma pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business.